Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali bertemu pada pembelajaran online hari ini bersama Ibu Sri Rahayu. Hari ini kita akan belajar tentang materi bab 4, yaitu tentang kalor. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah mengetahui apa itu kalor. Yang kedua adalah mengetahui rumus dari kalor. Yang ketiga, mendeskripsikan hubungan kalor dengan suhu benda. Dan yang keempat adalah mendeskripsikan hubungan kalor dengan perubahan wujud benda. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang suhu. Masih ingatkah kalian apa itu suhu? Jadi suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Bagaimana jika suhu dikaitkan dengan kalor? Tentu erat sekali kaitannya. Nah, ada banyak manfaat mempelajari kalor ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada waktu kita memasak, menjemur pakaian, dan lain sebagainya. Mau tahu lebih banyak manfaat tentang kalor ini? Mari kita lihat materi berikut. Itu kalor. Jadi kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, seperti pada gambar berikut. Perhatikan anak-anakku sekalian gambar ini. Jadi ada 1 gelas air dingin dan 1 gelas air panas. Jika 1 gelas air dingin dituangkan ke dalam 1 gelas air panas, maka akan terbentuklah air hangat. Kenapa terbentuk air hangat? Karena energi panas dari air yang panas akan berpindah ke air yang dingin, sehingga air menjadi hangat. Perhatikan kolom berikut ini, satuan kalor. Jadi satuan kalor itu dalam joule atau disingkat J. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule, dan 1 joule itu setara dengan 0,24 kalori. Sekarang kalor dan perubahan suhu benda. Kalor untuk menaikkan suhu benda itu bergantung pada jenis benda itu, atau Q berbanding lurus dengan C. Makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar pula, atau Q berbanding lurus dengan delta T. Makin besar massa benda, maka kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula, atau Q berbanding lurus dengan M. Atau rumusnya seperti berikut. Q sama dengan M dikali C kecil dikali delta T, di mana Q adalah kalor, satuannya joule, M adalah massa, satuannya kilogram, C adalah kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Di mana delta T itu sendiri adalah T1 dikurang T0, atau suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Sekarang kalor pada perubahan wujud benda. Jadi ada 3 buah wujud benda. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Jika benda padat itu dipanaskan, dia akan mencair. Kalau benda dipanaskan, dia memerlukan kalor. Sebaliknya,
Jika benda cair itu didinginkan, itu namanya membeku. Jika benda didinginkan, maka dia akan melepaskan kalor. Bagaimana anak-anakku sekalian? Kalian telah menyimak penjelasan ibu tadi. Oke, jadi kita sudah sampai pada tahap kesimpulan. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, kalor itu adalah energi panas yang diberikan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Yang kedua, persamaan kalor. Persamaan kalor itu adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Yang ketiga, hubungan kalor dengan suhu benda. Jadi semakin besar suhu, maka kalor yang diberikan juga itu semakin besar. Yang keempat, hubungan kalor dengan perubahan wujud, di mana benda yang mengalami pemanasan akan memerlukan kalor dan benda yang mengalami pendinginan akan melepaskan kalor. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.